Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Nia dari Pasuruan, badhe tanglet Gus, tentang ibadah haji dan umroh secara hakikat niku dos pundi? Pertanyaan pertama. Yang kedua, nyuwun tipsnya atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menjalankan ibadah haji dan umroh supados terhindar dari penyakit hati seperti riya dan lain-lain. Mantan mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Allah itu sebetulnya berbentuk apapun kehendak dalam hati jenengan. Baik haji maupun umroh itu tidak terlepas dari jargon labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Intinya saya hadir atas panggilanmu ya Allah tanpa membawa perserikatan apapun. Iki jargonnya haji dan umroh. Kalau kita bicara syirik, bangsa lelembut, bangsa khafi. Kalau bicara tentang itu ya, maka bisa ditemukan ternyata mayoritas umat Islam khususnya, wis tak mentalak-mentalak no ngomong. Maksud saya itu biar panjenengan itu ada peningkatan nilai mutu ibadah. Ternyata kita masih kejebak di dalam syirik khafi. Contoh kecil aja. Tatkala di dalam hati kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi ila akhir zaman wa ila abaina wa ummadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama bihadal kitab wa man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan ila hadrati Bapak Sulaiman wa Bapak Supawi wa Ibu Khadijah wa Ibu Lamini, ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sak temene wong kang
ora ngerti lan ora weruh menyang sejatine urip iku disebabke wong kuwi ketutupan dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya manusia yang belum mengenal dan mengerti sebenarnya Allah itu disebabkan karena tertutup oleh wujudnya sendiri. Hal ini terjadi pada seluruh umat manusia kecuali mereka yang sudah memfanakan wujud dirinya sendiri dan bertemu wujud kang sejati. Itulah golongan-golongan yang Allah katakan, sesungguhnya hamba yang paling kucintai adalah hamba yang selalu ingat padaku. Hamba yang selalu ingat padaku adalah bukan perkaranya si hamba makhluk itu masih ada ingatan padaku, akan tetapi justru yang kumaksud hamba yang selalu ingat padaku adalah hamba yang sudah meniadakan diri hamba dan yang terjadi adalah diriku pada diri hamba. Yes. Bingung ya karepmu? Lah memang makalahnya ngoten nih. Berhubungan dengan hal itu Bapak Ibu, monggo kita buka di dalam fasol 177 dalam kitab Hikam. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah, faslun iku hijabul makhluki, tutupe piro-piro makhluk. Innama khajaba angin bestine nutupi sapa Allah al-haqqa sifate kang nyoto angka saking sira menungso iku siddatu kurbihi, krono bangete idee Allah mingka saking sira. Olehnya wahai manusia, kau tidak bisa memandang wujudnya Allah karena saking dekatnya Allah terhadap dirimu. Laksana telunjuk ini kita dekatkan pada mata kita, saking dekatnya nggak bisa melihat. Ini pemahaman orang-orang am. Allah dipandang dengan ainul basyariyah, mata zahir. Karena apa? Mata zahir itu maklum ada batasan. Nek terlalu jauh ya nggak bisa melihat, terlalu dekat ya nggak bisa melihat. Lah mata dohir ini akan bisa melihat sesuatu manakala sesuai dengan apa ukuran mata kita. Lawang padahal Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, bagaimana mungkin manusia matanya itu bisa melihat? Nggak mungkin. Akhirnya
seruan di dalam makalah ini yang tidak dijelaskan di dalam kitab niki. Pandanglah, saksilah Allah itu dengan ainul basirah. Dalam makalah ini nggak ada. Nggak ada. Pandanglah dulu wujudnya Allah itu dengan ainul basirah. Baru nanti Anda akan bisa memandang Allah itu di dalam wujud dohirnya itu dengan ainul basariyah. Tapi ini nggak dijelaskan sampai di situ, Pak. Tapi tetap kami buka apa yang tidak dijelaskan, sehingga kami memakai bahasa as-sarhu, sarah, penjelasan. Ngeten, al makna innama angin bestine oboh yasuddukum kang ngalang-alangi apa makum ing sira kabeh an ru'yatillahi saking oleh ningali Allah iku qoribun id mingkum saking sira kabeh. Sesungguhnya perkara yang menjadikan halangan Anda semua untuk memandang Allah itu dikarenakan hanyalah saking dekatnya Allah miturut mata dohir panjenengan. Ngatanlah mata dohir jenengan. Tapi ini tidak berlaku dengan mata batin. Ndak. Wujud dunya termasuk diri Anda itu sudah enggak membekas. Itu sudah tidak lagi bisa mempengaruhi mata hati jenengan untuk bersaksi memandang wujudnya Allah. Enggak bisa. Sebetulnya gitu. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa menutupi perkara yang ada? Boten mungkin. Oleh karena berhubung iman kita di dalam dada, kita sebagai makhluk itu wujud. Inilah persoalan yang menjadikan mengapa kita itu tidak tahu wujudnya Allah. Wis paham ya? Ya wis tak tinggal wis paham. Loh, wis paham kok. Iki gak iso susu iki ya kotokan. Nggih. Iki sondok greges awakne iki wis. Dan terus paham terus piye? Ini wis alhamdulillah nek jenengan paham. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita yang masih punya iman bahwasanya kita makhluk semuanya wujud, bagaimana itu tidak wujud? Hanya itu sebetulnya. Bagaimana caranya iman di dalam dada kita kewujudan itu bisa hilang, dan yang wujud kita itu kita ganti dengan kita Allah. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu tidak harus memakai bahasa mufrad, enggak. Tidak hanya memakai bahasa sendiri aku, tidak. Tapi di Al-Quran juga ada pakai bahasa nahnu, kita. Mengapa Allah itu kok kita? Nah disinilah Pak, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, cara untuk betul-betul meniadakan keakuan diri dalam rangka tahu diri sejati, nek coro bahasa kitab kuno sing kitab iku tekone sadurunge Pulo Jawa niku ana. Jaya Baru punya kitabnya.
Tapi kuwi gak iso maca, sih coba takon maca, nek iso maca ya. Wis apa njalukmu tak gemeh nih, ngeten tulisane. Oh, wis bocoran nambengi paling. Wis oleh bocoran nambengi iki. Wis dalam arti kata lain aja. Di situ ada semacam gambar, sing gambar itu gini Pak. Lah, terus di belakang gambar ini ada tulisan yang tidak bisa kita baca. Ngeten. Iki miturut huruf Quran, huruf apa iki? Ora paham. Ini kitab sebelum Pulau Jawa iku ada. Bagaimana kita baca? Kata anak sekarang, oh itu tulisan abstrak. Lah ngerti nggih? Abstrak. Loh ini juga ada maksudnya. Mengapa harus berbelok-belok? Ada maksudnya. Wonten saged maca. Tolong sampean wuru iku lho. Quran ini, Pak, yang bisa kita baca dari gabungan huruf hijaiyah yang ada sandangannya. Itu awal diturunkan nggak seperti itu. Nggak ada yang bisa membaca. Makanya mengapa Kanjeng Nabi wahyu pertama Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Iqra niku bahasa perintah. Kok umpama beliau bisa membaca, gak mungkin ada perintah. Oleh karena belum bisa membaca, diperintahkan baca. Anda membaca ini tidak bisa memakai sistem alat bantu secara lahiriah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Anda akan bisa membaca kitab ini hanya dengan rasa, baru ketemu maksudnya. Setelah itu ditulislah dengan bahasa orang Jawa dulu, dengan bahasa yang sangat indah. Mungkin kalau kita mendengarkan bahasanya itu kromo, inggile kromo. Nek cara sekarang itu gak patek kromo wisan, nginggile kromo. Tapi bisa dipaham pada saat kaum zaman dulu. Sehingga kalau boleh saya katakan, para aulia illah itu menerjemahkan, para kekasih Allah itu menerjemahkan lugat bahasa yang tidak bisa dipahami oleh golongan kita wong awam. Ternyata beliau memahaminya dengan bahasa hati, dengan bahasa rasa. Contoh Pak, jenengan bertemu seorang bidadari, walaupun jenengan hanya di dalam hati ada kerentek mensem seneng, ya iku bahasane, gak harus mengatakan I love you, enggak. Niku lak bahasane wong arek modern gitu. Bahasane wong kuno, cukup di dalam dadamu itu tersimpan rasa cinta, itu bahasa perasaan. Jadi meneng tapi do mensem karone, bidadarani mensem, bidadaronya ya
Lho iku wis tandane artine tir padha irenge, sir padha gak usah ditulis. Pada dulu zamannya gak usah ditulis aku cinta padamu, mboten. Makanya bahasa ilmu itu ada bahasa kuno, ada bahasa modern. Tapi satu hal yang harus Anda ketahui, siapapun kalau hanya belajar ilmu modern, mohon maaf, justru kemodern Anda itu akan menutupi Anda terhadap Tuhan Anda. Hasud, riak, takabur masih bercokol. Tapi siapa yang berani dan mau belajar tentang ilmu kuno atau ilmu tauhid, itulah cara salah satu untuk menafikan kewujudan makhluk diri kita atau makhluk yang lainnya, sehingga disebut nafi. Setelah itu proses selesai, maka jatuhlah kita pada isbat atau nyatane wujud kang sejati. Jari wong Jawa, dengan tekunnya Anda meditasi bertapa itulah akan membersihkan, menafikan kewujudan diri sebagai makhluk dalam rangka bertemu wujud diri kang sejati, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru mboten ketutup pun. Asarhu utawi keterangan inna uyuna jismil insani, sak temene pira-pira meripat jasate menungso iku mahdudatun, terbatas, jidan kelawan temenan. Artinya terbatas sama. Kalau yang kita lihat terlalu jauh nggak jelas, kalau yang kita lihat terlalu dekat juga nggak jelas, nggak bisa. Itulah mata dohir, itulah mata dohir. Sehingga berhubung Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu, manusia siapapun gak akan pernah bisa mata dohir jasad ini memandang wujudnya Allah. Sebetulnya alurnya jangan diletakkan di situ dulu. Oleh karena makalah ini sengaja memang supaya Anda bingung dulu, ya memang dijatuhkan di situ dulu. Tinggal pertanyaannya, jenengan mau melanjutkan ke ainul basiroh, ainul batin roh sampai apa mboten? Fal ba'idu mongko utawi adohe perkara jidan kelawan nemen iku layuro, ora bakal bisa den tingali, mboten saged. Wal qaribu juga anapun wal qaribulan utawi perkara kang ide jidan kelawan temen iku layuro, padha sama, tidak bisa Anda lihat. Itu mata dohir. Wa kadzalika ma Allah, begitu juga tentang Allah. La yumkinu, ora bakal mungkin, ora mungkin apa annara ing yen to ningali sapa kita Allah ing Gusti Allah wujude, maksude sebab li anallaha krana sak temene Gusti Allah iku qaribun, luweh idek, jidan kelawan temenan iku qaribun, idek jidan kelawan temenan. Mengapa Allah tidak bisa kau pandang dengan mata zahir? Karena sesungguhnya Allah itu sangatlah lebih dekat pada dirimu. Ini alasannya begitu. Wallahu tawi Gusti Allah iku yahjubuna, melimputi sapa Allah na ing kita,
ala wazil kamali ing atase cara kang sempurna, mlebu getih, mlebu jantung, mlebu darah, mlebu apapun keadaan dalam diri kita jus-jus ini. Ananging faladi mongko utawi wong ya kang bisa ningali sapa Allah sapa alladzi Allah ing Gusti Allah bidzahirihi kelawan nyata wujud dhahire Allah. Lagi ning kono gak ana sampean golek sama njememet ning sarai hikam makalah sing ngene mboten ketemu ya men. Bidzahirihi kelawan sifat wujud dhahire Allah fi makhlukatihi ing dalem pira-pira makhluke Gusti Allah iku huwa utawi man sing iso nyawang mang iku alladzi ya iku wong la yahjubuhu kang ora ketutupan, kang ora nutupi bisa nutupi hu ing man apa sayun suwiji-wiji. Jangankan memandang Allah mereka atau dia si seseorang itu secara batiniah bersaksi pada Allah wong dohiriyah bisa, apalagi secara batiniah. Ngeten lho dulur, ojo kondo-kondo kah. Ketika Anda sudah terus istiqomah dalam alam muraqabah, Anda pasti ditarik Allah ning alam fana, alam di mana seluruh makhluk termasuk diri Anda ditiadakan oleh Allah. Setelah itu Anda keadaan edan, Anda sudah tidak ingat diri Anda juga tidak ingat siapa selain diri Anda. Urusan ini berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa tahun, urusan Allah. Habis itu Allah tarik di alam makrifat. Ketika sudah di alam makrifat, khawasul khawas, Anda niki diberlakukanlah hukum wujudnya makhluk, karena sampai pandang dengan mata dohir, tapi mata batin sampean itu tetap memandang hanya wujudnya Allah, baik secara batiniah maupun dohiriyah. Sehingga maksud di dalam surat Al-Hadid ayat 3 wujud Allah batin dan dohir dunya saisine iki termasuk macam-macam bentuk lanang wedok. Beliau itu sudah masuk di syuhudul wahda fil kasro, bukan wujudnya makhluk. Bagi beliau hatinya seperti itu wujud nyata dohire Allah. Ojo kondo-kondo. Lah wujud nyatane batine Allah adalah hidup. Sehingga antara hidup batiniah, wujud nyatane Allah batiniah, dan wujud nyatane Allah dohiriyah itu sudah tidak ada bedanya bagi hati yang sudah seperti ini. Sehingga kadang-kadang beliau ngomong ini, ya aku iki Allah wujudnya, yaitu Allah wujudnya. Kadang seperti itu. Dan inilah yang dibenci oleh kaum Qadariyah. Ini biasanya terjadi kaum Jabariyah. Nah terus biar gak benteng bagaimana? Yang ini tetap
kebenaran itu di dalam diri hati, secara batiniah wujud Allah. Secara zahir di mata orang lain, ngomongke, berbicara, iku wujud zahire makhluk. Dalilnya apa? Dalilnya dia tadi lo akal tetap melihat makhluk itu wujud mata zahir. Di mata umum, tapi di mata khusus bagi dirinya, baik ainul basirah maupun basariyah, tetap aku. Semua aku. Si bingung? Mboten ta ya? Mboten. Wis. Nek gak bingung tak terus ke. Sehingga di sini dikatakan falladhi yarallaha bi dzahirihi fi makhluqatihi wa alladzi la yahjubuhu syai'un. Dia orang kekasih Allah itu tadi, waline Allah itu tadi, bisa memandang tidak hanya wujud batine Allah, tetapi bidzahirihi, dengan wujud nyatane dhahire Allah di dalam setiap makhluk, karena kewujudan makhluk itu sudah tidak bisa menutupi dirinya. Saya ulang, mengapa tidak hanya meripat batini beliau, meripat dohire juga beliau bisa memandang wujudnya Allah? Karena wujud selain Allah bagi dirinya sudah tidak ada. Jadi gak ngomong ini, iki wujudnya cagak, mboten. Cagak lah makhluk toh Pak ya. Iki wujudnya bidadari, enggak. Wujudnya bidodoro, enggak. Iku wujudnya Allah sak temene. Sehingga apabila aku simpulkan, saya gandengkan dengan makalah yang lain tentang masalah ibadah, ngeten, husnul a'mali utawi bagusi ibadah jasmani, iki lak dohir loh, iku husnis, iku husnul, itu nata iju husnil ahwal. Sebetulnya itu manifestasinya keadaan yang ati sampean. Jadi lakune jasad iku sak temene lakune roh. Ngoten lho, paham nggih? Lah lakune roh iku macem loro. Mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Yaiku mingkol bin zahidin golongan orang-orang yang sudah tidak ada lagi perkara yang menutupi dirinya dengan Tuhannya. Sedangkan min qalbin rohibin golongan hati orang-orang yang masih selain Allah menutupi pada dirinya terhadap Tuhannya, sehingga sampai kapanpun mata hatinya tidak bisa memandang sebenarnya wujudnya Allah, sehingga dia ngomong makhluk kayak makhluk kayak. Sapa sing ngaji klason makhluk terus. Berarti Gusti Allah watuk ya ngene. Pun Bapak Ibu, untuk mencapai meraih derajat yang paling luhur itu diperlukannya lah jenengan tekun anggene kholwat dalam keadaan fisik apapun. Di dalam kholwatnya cuman ngejoi dzikir mawon, itu aja. Al-khulasatu ringkesane anna wujuda hadhil makhluqat sak temene wujud
wujude ikilah makhluk. Sampean kali kula fina ing dalem ingsun kita makhluk iku huwa utawi wujud iki makhluk alladzi kang yahjubuna kang nutupi apa wujudil makhluk na ing kita anillahi saking Allah. Sesungguhnya wujud diri kita makhluk ini Bapak Ibu yang menutupi kita sendiri terhadap Allah. Hatta yas'ura, kalau kita biarkan ini hatta yas'ura, sehingga rasa yang muncul dalam diri kita hatta yas'ura, sehingga rasa sapa Allahu Gusti Allah ing dalam wujude iku bil ghaibati terasa gaib. Kalau ini jenengan biarkan, maka rasa wujud sebenarnya Allah dalam diri kita itu selalu gaib. Padahal sifatnya Allah itu hakul mubin, nyoto, jelas. Ya inilah sehingga nek tembangi ning Jawa iku ngene Mak, yen sapa sing pengin ketemu wujud sejati diri ya kudune laku ambarso ning fana wujud diri. Ngaten kuwi. Iku sebetulnya itu tembang pangkur sing ngilangi angkor murka. Ya niki nek bahasa sampeyan kholwat. Ya iki bahasa sampeyan iki bahasa uzlah. Nek cara bahasa Qur'ane ya niki Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Langku nek wis awan bengi dikirmu ku wis kok laksanakno cancangen kaya ngene iki Pak. Kaperlune nyancang supaya mboten putus. Tali niku ana macam loro jare wong Jawa, ana tali mulih yaiku tali wangsul. Iku bukaane gampang. Ana tali mati. Tali sing susah dibuka nggih kados ngeten iki tali mati. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalaha, biar talimu iku ora putus talenono tali matai. Ngaten wis. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perkara memang gak gampang Pak ya untuk mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Tapi jangan membikin hatimu itu pesimis, jangan. Ingat, Allah itu menyocokkan prosongkoni terhadap prosongkoni hati jenengan. Jikalau prosongko hati sampean optimis, otomatis akan ada dorongan hati jenengan itu untuk mencapai derajat tersebut. Tapi jikalau yang muncul pesimis, inilah jenengan akhirnya dikatakan orang yang putus asa. Apa bedanya jenengan dengan kekasih-kekasih Allah yang lain? Gak ada bedanya sudah. Gak ada bedanya. Kalau sudah tergabung di dalam ilmu kuno, udah semuanya itu kano guru kano murid. Guru sampean kali kula cuman situ yaiku urip kang sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namung ngoten.
Nggih. Ana sing ditakokke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nepangaken kula somat saking Bluro nyun sewu. 2 minggu yang lalu kula WA datang panjenengan sampun tuki mriki ananging boten saged kepanggih nggih. Sepindah matur nuwun sanget sedaya ingkang rawuh patungu panjenengan sedaya. Kula mriki serombongan saking Bluro Jawa Tengah. Rombongan keluarga sepindah nyuwun bimbinganipun saking Gusti. Yang pertama yang saya tanyakan, setelah saya itu baiat nyun sewu, dulu baiat saya melalui YouTube karena sesuai arahan Gusti lewat YouTube nggak apa-apa, kemudian kami baiat melalui YouTube. Setelah baiat, yang saya rasakan semua bentuk ketakutan itu hilang sama sekali. Kemudian rasa ingin kholwat dan dzikir Syirul Asrar itu meningkat sampai kami bertemu dengan ya kayak bangsa jin itu. Kemudian akhir-akhir ini ketika saya kholwat itu, dzikir itu rasanya kayak buyar. Nah, kemudian saya kemarin mimpi ketemu Gusti tapi nggak bisa bertemu. Alhamdulillah ini bertemu langsung. Yang saya tanyakan tadi, mohon bimbingan dan arahan apa yang harus saya lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mohon didoakan, saya punya jamaah kecil namanya Jamaah Ngaji Gayeng, mohon didoakan mudah-mudahan manfaat barokah untuk semuanya. Yang ketiga, mohon nanti diberikan waktu, kami sekeluarga pengen sowan datang panjenengan Gus. Terakhir ini yang berupa pertanyaan. Ketika saya masih bingung untuk mengakadkan Ilahun Wahid itu bagaimana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu hatinya menjauh dari perkara-perkara selain Allah, maka semakin jauh perkara itu pasti ditinggalkan, dan semakin dekat hati ini terhadap Allah. Ini sudah menjadi konsep dari firman Allah yang mengatakan bahwasanya siapa di antara hambaku yang mendekat padaku, maka perkara selain diriku akan kuhilangkan dari dirinya. Sebaliknya, siapa yang akan menjauh semakin lama dari diriku, maka aku biarkan mereka itu semakin dekat kepada selainku.
Inilah pemahaman ayat, jikalau Allah memberikan petunjuk pada satu hamba, maka tidak ada satupun di antara beberapa makhluk yang menyesatkan dia. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada satupun di antara manusia atau makhluk lain yang bisa menolongnya. Itu diulang-ulang Allah dalam beberapa surah, di ayat-ayatnya, di wahyunya Bapak Ibu. Maka secara otomatis seseorang kalau sudah melakukan khalwat, maka fahusnuhum utawi rasa wedi, rasa khawatir di dalam mereka itu Allah tiadakan. Baik rasa khawatir fi yaumi hadza, di dunia ini, lebih-lebih yaumil akhirah. Terus apa? Ma'afal, apa yang kulakukan untuk selanjutnya? Ingat, Allah sampun dawuh dalam surat Al-Ahzab, teruskan olehnya panjenengan iki mengingat Allah, baik di kala waktu siang maupun malam, dzikron katsiron, fasabbihuhu bukratan wa asila. Jikalau ketika itu masih ada perkara selain Allah yang masuk di dalam hati, fasabbihuhu, udah sucikan lagi dengan cara berzikir. Nah, zikir yang kumaksud di sini adalah zikir kesadaran, zikir yang menyadarkan dalam diri kita bahwasanya pertama, merasa kehadiran wujud Allah, yaitu urip kang sejati pada diri. Yang kedua, meniadakan diri yang dizikirkan, akhirnya yang berzikir ya diri sejati. Itulah yang disebut aku Allah. Dan ini cara untuk mengesahkan pada Allah. Suhudul wahdah fil kasrah, masuklah dalam keahatan, di dalam banyak itu. Banyak yang kumaksud di sini adalah berbagai macam nama di antara kita semuanya itu. Apapun, masuklah pada ahadnya. Berarti aksesnya kita bisa masuk hanya dengan zikir rasa tadi. Urusan bimbingan langsung Allah bimbing dalam hati jenengan kalih kula, dalam rangka selalu mengahadkan Allah. Jangan khawatir, Allah selalu membimbing hati siapapun dan dimanapun. Yang terpenting jenengan ini sudah dikategorikan orang yang meneruskan estafet apa perilaku Kanjeng Nabi, yaitu limang kana yarjullah. Dan ini sebagai teladan yang terkenal di tengah-tengah masyarakat umat Islam, sebagai teladan perilakunya Kanjeng Nabi, contoh yang bagus, yaitu hati ada keinginan untuk bertemu Allah dalam rangka wal yaumal akhirah, masuk di alam kelanggengan. Tentu wa dzakarallaha katsiran, tidak lepas dari akses cara berzikir. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Nia dari Pasuruan, badhe tanglet Gus,
tentang ibadah haji dan umroh secara hakikat niku dos pundi? Pertanyaan pertama. Yang kedua, nyuwun tipsnya atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menjalankan ibadah haji dan umroh supados terhindar dari penyakit hati seperti riya dan lain-lain. Mantan mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Allah itu sebetulnya berbentuk apapun kehendak dalam hati jenengan, baik haji maupun umroh, itu tidak terlepas dari jargon labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Intinya saya hadir atas panggilanmu ya Allah tanpa membawa perserikatan apapun. Yes, iki jargonnya haji dan umroh. Kalau kita bicara syirik, bangsa lelembut, bangsa khafi, kalau bicara tentang itu ya, maka bisa ditemukan ternyata mayoritas umat Islam khususnya, wis tak mentalak-mentalak kalau ngomong. Maksud saya itu biar panjenengan itu ada peningkatan nilai mutu ibadah. Ternyata kita masih kejebak di dalam syirik khafi. Contoh kecil aja. Tatkala di dalam hati kita masih muncul iman atau rasa kalau kita yang melakukan, ini sudah berarti kita makhluk ini kita jadikan sebagai penyamaan terhadap Allah. Kalau Anda lihat dari syirik jali mboten mungkin ketemu. Kalau syirik khafi baru ketemu. Bapak Ibu, tatkala sifat basariyah kita muncul seperti itu tadi ya, maka apa yang terjadi? Buah di dalam hati kita berbagai banyak buah. Ada buah, semuanya disebut buah zakum. Di dalamnya ada macam riya, ada macam hasud, ada macam ujub, ada macam kibir, sum'ah, dan lain sebagainya. Ini otomatis. Jikalau Anda ingin buah-buah ini nggak muncul, nggak akan terbit, nggak akan ada di dalam dada panjenengan, ya bunuh itu pohon basariyah, keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan bunuh. Faktulu domaten nono siro kabeh anfusakum, keakuan dirimu. Ini baru Bu bisa. Tipnya cuman di situ. Tipnya kita biar buah itu gak muncul, faktulu anfusakum, bunuhlah keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Dan ini tidak gampang. Jikalau tidak kita latih setiap saat dan waktu lewat su'aul basirah, merasakan kehadiran wujud sejatine Allah dalam diri, gak gampang Bu. Makanya kalau boleh saya katakan, eman-eman dibujui wong Arab awakmu. Ngamuk oh. Devisanya sana berapa? Luar biasa Pak. Haji dan umroh. Kalau bahasa daerah, PAD,
gitu. Pendapat asli daerah, gitu. Luar biasa. Arab iku nek gak ono wong budal haji atau umroh kados sing Covid niku lho. Masya Allah. Tidak bisa mengandalkan minyak. Minyak terbesar itu tidak di Arab sana, Saudi Arabia enggak. Minyak terbesar itu Sudarjo ngono. Lho ora ngerti? Sak dunya paling besar situ. Tak buka rasanya negara. Indonesia itu dari timur, utara Indonesia, selatan, barat, semuanya ada pangkalan-pangkalan militer Amerika. Engkau pada waktu nih itu meraih Sidoarjo. Kalau ditengarai semuanya sudah enggak patek muncul Sidoarjo. Sampeyan ngerti Sidoarjo tak? Jawa Timur. Sak kecamatan Tegelam. Lah, ngoten. Tah, itu nanti kapan munculnya. Jadi se-ASEAN iki misalnya se-ASEAN negara sing paling diincar is negara iki Indonesia. Sekarang diwiwili kemarin Kamboja sama Thailand. Bersih tegang antara Korea Utara dengan Korea. Semua dagelan. Sing temenanku Indonesia itu tahu pemenan. Kabeh iku mek pemanasan tok, pemanasan. Dari situlah nanti kata bahasa yang dilakukan oleh para bangser, aku ramulih kalau tidak membawa kemenangan. Boleh nanti. Pun kembali pada haji dan umroh Pak Bu. Saya katakan jargonnya itu tidak ada perserikatan dengan apapun. Berhubung banyak di antara umat Islam yang tidak mengerti syirik khafi, maka nggak merasa kalau kita ke sana itu masih membawa riya, membawa hasud, membawa takabur. Bagaimana di mata Allah? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Siji ngibadah, siji ngamaliyah apapun, baik ngamaliyah ibadah murni atau tidak murni, termasuk haji umrah iki murni, di mata Allah tak akan ternilai tatkala sebuah amaliyah ibadah itu tidak disertakan ruhnya amal. Apa ruhnya amal? Ikhlas. Apakah ikhlas? Tidak merasa memiliki, nggak merasa yang melakukan. Intine Bapak Ibu, keakuan diri makhlukot itu sudah fana. Kalau ini sudah fana, otomatis keakuan diri sejati iku yang muncul. Ya inilah yang kumaksud ahad, ya inilah yang kumaksud aku Allah. Ngoten niki. Tapi nggih dilatih Bu ya, mumpung durung budal ya. Mumpung durung budal. Mengapa di situ diwajibkan bagi mereka yang kuasa? Kalau tidak kuasa tidak wajib. Maksudnya kuasa itu hanya mereka yang sudah tiada inilah, maka akan muncul sing kuasa sesungguhnya. Siapa? Ya Allah iku.
Wong sifate menungso niku la haula wala quwata kok Pak. Sampai kapanpun yo gak kuoso muncul aku ingsun Allah kecuali diri sejati Allah itu sendiri. Inilah maksudnya kuasa. Sehingga kalau boleh saya katakan, hakikatnya haji dan umroh ketika jenengan ikuti panggil berbentuk lapar, berbentuk dahaga, tinggal pertanyaannya ketika makan dan minum bisa ketemu apa ora terhadap Allah. Dikatakan di situ, ya iki haji umroh hakikate, kalau syariate yo pergi ke tanah suci Mekah. Tapi yang ngunu pesan saya, silakan kau ke sana tiap hari, tiap saat silakan. Tapi yaitu tadi, lepaskan keakuan diri. Kita sebagai makhluk yang melakukan baru ternilai di mata Allah. Lanjut. Situ Ungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Triyono dugi Jombang. Niki Gus, semenjak ngamalaken zikir sirrul asrar niku kali Allah diperjalanaken niku Gus. Rasa aku makhluknya ical, rasa Allahnya nggih ical, kantun remen mawon. Mantun remen, mantun ngoten diperjalanaken malih kados niku Gus. Ingkang saged ngraosaken tapi mboten enten raos Gus. Umpami kados umpami nek teng tengen niku nggih mboten, teng kiwa nggih mboten. Umpami teng dalan niku nek arah teng pinggir nggih mboten, teng tengah nggih mboten. Ngoten Gus. Niku terus pundi Gus pertanyaanipun ingkang nomor sepindah. Ingkang nomor kalih, Kanjeng Nabi Muhammad menika kan senjange zikire 24 jam zikir terus Gus. Lah nek umpami zikir terus menika kan nek di waktu tilem menika kan pun mboten mangertos napa-napa nggih Gus. Mboten ngertos kula makhluk utawi Allah pun mboten mangertos. Napa malih zikir siri, zikir jahri mboten mangertos Gus. Dadose menika dos pundi nggih Gus? Zikire Nabi Muhammad menika matur mawon Gus, matur suwun sanget ngapuntenipun ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan saya ini, sudah benar apa belum ketika saat saya selalu istiqomah menjalankan dzikir untuk mencapai makom fana dan makrifat Allah? Sudah tidak ada lagi yang berlaku pada diri saya yang dzikir atau Allah nggak ada. Yang ada rasa seneng, rasa mahabbah, rasa anteng. Terus pundi bagaimana hal seperti itu? Itulah Pak yang ku maksud, man ngarofa nafsahu fakot ngarofa robbahu. Sudah benar, tinggal jenengan ini bertahan hatta ya'tiyakal yakin di zona posisi seperti itu tetap. Yang kedua, dikiri Kanjeng Nabi ku bagaimana? Katanya masuk di golongan maksum 24 jam. Waktu tidur bagaimana dikirnya itu? Pun tak terjemah kisik, dikir iku apa sih Pak? Secara lugat zikir adalah eling, ingat. Ingat di sini jangan hanya kita memakai ingatnya akal, pikiran,
ini terhadap sesuatu. Jangan hanya itu. Ingat, yang dimaksud di sini adalah kesadaran dalam diri bahwasanya segala hal apapun yang terjadi, baik dirinya maupun di luar dirinya, hati ini ada rasa, ada iman bahwasanya yang berlaku di situ adalah yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, hanya Allah Ta'ala. Nah, kalau di sini wis gak make akal, walaupun dalam keadaan tidur, rasa ini melampah di dalam hati panjenengan. Tondone pundi? Jenengan bener ketika tidur mata terpejam, akal sudah free, nggak ada, tapi jantung sampai terus berdenyut. Nafas ini tetap masuk dan keluar. Lo ini lo maksudnya dikirinya itu. Berarti dikir yang seperti ini kami sebut dikirnya orang-orang yang sudah sampai di tingkatan khawasul khawas atau makom maksum. Jadi antara terjaganya dia dan tidak itu sama. Tondone pundi? Ya nafasnya sampai ndelok. Terus jantungnya berdenyut terus. Darahnya masih berputar. Itu tetanda dikirnya dia. Sehingga nggak ada jeda. Niki lho Pak sing dimaksud yang Jawa kuwi kudu nglakoni salat 24 jam. Akhirnya disebut sebagai as-salatun daimun, salat sing langgeng. Ini salatnya ruh, bukan salatnya jasmani. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta, melampaui hanya lewat rasa. Nek kurang kuat jawaban saya tadi, jenengan mungkin nek umpama kholwat ketemu dimasukkan Allah di dalam alam kasab, ketemu Kanjeng Nabi takok, lho nggih Kanjeng Nabi cocote klason ini bener apa gak ngomongaken tentang dzikir niki. Mungkin nek umpami mboten bener ngajiku tak tutup. Udah sering saya katakan tentang gak masalah dzikir, cuman tentang ajaran ini. Ta'limal hada ay ta'limut tauhid inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai risalah inti baginda Rasul niku adalah ajaran tauhid. Inti pun niku. Makanya kemarin saya katakan ya iki cah namanya kitab kuno ya iki. Kitab kuno itu kan lawas Pak ya. Nek anyar iku baru, mana lah. Makanya pas jenenge Pondok Jaya baru lawas ambek anyar ambek kuno ambek lawas. Nggih jenengan tangklet mengke nek umpami dapat jawaban jenengan sanjang kula bener ndake, nek gak bener nggih pun kula tak kendel ngaji. Lah apa enak pun ngoten mawon Pak, mboten kathah-kathah. Yang ingin ketemu terbatas nggih niki waktune pun terlalu lama karena kula nggih sondok wayah niki nggih dilutahe gak suwe-suwe setengah jam, kayak waktu setengah jam, semuanya setengah jam, habis itu selesai ya udah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.